Swastiastu ida. Nggih, swastiastu. Ini pelinggih nalar niki dah. Ampun kenten kebetulan tiang nike medue pelinggih nike dari Taksu Agung rong kali ampun kenten catu di pojoknya nike ida. Dan Jepatmo catu ampun kenten wenten limas ampun kenten rong tiga ampun kenten pengelurah kenten. Nah, nikel pun yang dumun sampun sitiang poleh sarang ide bawati sampun ide sane meciang ini pengelurah enten yang dumun di sebelah Taksu Agung kena nikel anu pengelurah ampun mungkin meciang tiang sedikit demi sedikit ngelantur taksu lan lebo lan penunggu enten. Nah, nikel ampun ide alraris mungkin sane kantun kan nikel gedong catu sarang limas nike punap indek pola paleh benjang dados kenten ida napi wastana yang riki nak kenten ida bahasanya nak mulu napet nami banding etang kenten anu ida bawasan nah ida buati sampun sedumun wenten indek nika tunggalang kenten topik intinya dumun ampun kenten kebetulan raris wenten mungkin zoom niki kan apisana yang nunasang sarang ida punapi indek pola palih nika benyang dados tunggalang siki napi sapunapi yang sekadi lemah napi ulihang tiang kenten nika kesengah gede punapi kenten ida. Nggih. Nggih. Niki mengenai lima sari lima satu ya atau catu merah catu munjung dalam konsep Bali. Ini kan istilah ya di Bali. Seperti yang Tiang jelaskan minggu lalu ya tentang konsep Trilingga, Pancalingga, Saptalingga, Sangalingga dan Solaslingga ya. Sesungguhnya catu merah, catu munjung dan lima sari, lima satu adalah simbol ya. Simbol yang melahirkan paras-paras sarpenaya ya, selunglung sebayan take ya. Nah, niki adalah kenapa begitu? Karena di situ adalah dewa kekayaan ya. Catu merah, catu munjung itu adalah dewa kekayaan. Dewa kekayaan itu menyatunya adalah di Gedong Sari. Di Gedong Sari. Lalu Gedong Sari ini menyatu kepada Sri Sedana. Di Sri Sedana ini, dan sesungguhnya lima sari, lima satu, atau canu merah, satu munjung ini adalah pengembangan dari Sri Sedana itu sendiri. Di Sri Sedana itu Sri, tiga kekuatan yang menyatu menjadi dua. Ya, yang melahirkan rong dua menghadap ke selatan. Tetapi balinya pegat. Gitu ya. Balinya pegat. Gitu. Yang dua ruang ya, ada di depannya ada balai-balai, itu ruangannya. Nah di sini adalah Sri Sedana. Di Sri Sedana ini ada tiga kekuatan yang pengendali yang pertama adalah pengendali kebun ya, bumi itu artinya bumi pertiwi ya, dengan segala manik galihnya, segala kehidupan yang berwarna-warni dan pengendali usaha upaya ya. Ya, ini di dalam Bali karena sudah kita memformat bahwa itu dari Mas Planting ya. Sesungguhnya itu adalah Sri Dewi dan banyak nama ya itu, tapi karena kita meyakininya adalah sebagai kekuatan Dewa Mas Planting dan ini sudah memformat di dalam jiwa, melekat di dalam jiwa setiap orang Bali ya. Maka di Sri Sedana itu ada rambut sedana, ring purwa ulu ya. Dewa Mas Manekali, Dewa Mas Planting ring pasime, rong pasime. Nah, Dewa Mas Manekali, Dewa Mas Planting inilah yang pecah, ya, dibuatkan bangunannya. Dewa Mas Manekali melahirkan limas catu atau catu munjung, canu munjung. Dewa Mas Planting melahirkan catu meres atau limas sari. Yang menyembah limas catu, limas sari ini adalah yang pertama gini dulu, sebagai simbol dulu. Limas catu yang menyatakan bahwa pura itu, tempat itu memiliki dua tengah, ya. Memiliki dua tengah yang digunakan untuk membiayai bangunan itu. Sedangkan limas sari itu adalah sebagai simbol bahwa segala daya upaya dan orang-orang berekonomi, berduit, ya, bagi pengusaha yang ada di dalamnya. Bila ada limas sari dan limas satu di dalam kerajaan itu, menyatakan bahwa di dalam lingkup keluarga itu adalah keluarga orang kaya, banyak rezekinya, banyak usahanya, dan keluarga yang memiliki lahan yang luas. Nah, ini sebagai simbol. Jadi, jika suasana kelingkungan keluarga sudah tidak ada seperti itu, ya, tidak ada orang kaya-kaya yang punya
banyak usaha, tidak ada orang-orang duit tengah, ya, tanah-tanah yang luas yang menjadi milik daripada anggota keluarga itu. Maka 51 ini dikembalikan ke Dewa Mas Manegale, 5 Sari ini dikembalikan ke Dewa Mas Belanting. Lalu jadilah Sri Sedana dan bangunannya itu dilebur. Ya. Nah, Gedong Sarinya boleh saja, atau kalau masih ada Gedong Sari, kan 3 ini sebenarnya, ya. 5 Sari ini apa namanya, Sri Sedana ini, ya, kekayaan dari Sri Sedana ini berada di Gedong Sari. Gedong Sari ini bersumber dari 5 Sari dan 51. Kalau Gedong Sari ini dibiarkan, maka 5 Sari dan 51 ini ditunggalkan ke Gedong Sari. Jika ketiganya dihilangkan, maka hanya ada di Sri Sedana saja supaya lebih ringan gitu. Karena memang sudah dana warisan leluhur gitu ya. Leluhurnya masih, warisannya habis gitu. Sekarang kan gitu orang Bali itu. Ya, ini warisan leluhur gitu. Leluhurnya masih, warisannya habis. Gitu. Nah, karena udah warisannya habis, leluhurnya masih, maka warisannya ini dihilangin saja, ditunggalin ke Sri Sedana. Atau dimasukin Gedong saja. Jadi di Merajan itu ketika disatukan ke Gedong Sari, dia yang ada hanya Sri Sedana dan Gedong Sari. Jika Gedong Sarinya pun dihilangkan, maka hanya ada Sri Sedana. Nah, ini sama-sama boleh ada. Karena apa? 5 Sari dan 51 bukanlah bagian daripada konsep Sabtolingga, Sangelingga, dan Solaslinga. Karena itu adalah konsep kebersamaan memuja Dewa Kemakmuran. Karena Dewa Kemakmuran inilah Sri Dewi. Karena umat Hindu Bali mengacu hidup pada kesukertaning urip atau kesejahteraan hidup, atau rajeng, maka siapapun keluarga yang kaya yang memuja Dewa Mas Manegale karena banyak punya tegal, yang memuja Dewa Mas Melanting karena banyak punya usaha, semua keluarga harus bakti kepadanya. Karena apa? Yang kaya ini adalah orang yang ngerti tentang segile, seguluk, selunglung, sebayantake, paras, paros, sarpunaya. Artinya apa? Kalau orang Bali itu kaya, semestinya dialah yang paling banyak dan paling besar di dalam memberikan punilnya untuk melakukan upacara-upacara dan meringankan saudara-saudara miskinnya. Nah, karena itu kalau maka Sri Sedana ini yang telah melahirkan konsep Dewa Mas Manegale, Dewa Mas Belanting, 5 Sari, 51, Catu Meres, Catu Munjung, itu wajib disembah oleh semua keluarga itu. Nah, ini yang harus dipahami tatunya. Kalau ini tidak dipahami ya kayak wah nak napet mulu gitu ya. Kalau sudah napet mulu gitu ya itu kembali lagi masalah urusan rasa. Bukan urusan sastra gitu ya. Nah, ini kan ya Tiang tidak menyalahkan kalau masyarakat berbicara begitu ya. Karena memang masyarakat tidak pernah mendapat pencerdasan, pencerahan yang seperti ini gitu. Jadinya kan tidak bisa kita menyalahkan kalau ada masyarakat membilang bani lah kar ini gitu. Kalau Tiang nggak ada yang istilah nggak berani gitu. Ya. Padmo lebur berani, Padmo lebur turunkan lagi ke Kemulan, Rong dua lebur turunkan ke Kemulan. Nah, Kemulan tidak berani. Ya, artinya inilah ilmu Bali ya. Bahwasanya yang bisa dihilangkan di Merajan, ya, yang umum ya, ngerurah boleh, sempit sekali tempat di Merajan, tapi harus Pancelingga karena itu sangat kakek gitu. Maka ngerurahnya dihilangin, dipersempit dah ruangannya. Masih juga tidak cukup, Rong duanya dihilangin. Akhirnya apa? Ada Kemulan, Taksu, Padmo, Pancelingga juga itu. Itu bisa memperkecil, begitu fleksibelnya. Kalau ingin mengembangkan, ya sudah, Rong duo berkembang, Rong duo ngerurah nanti di utaranya ini udah ditambah-tambahin lagi. Banyak-banyakin aja nambahin. Biar banyak punya utara. Ya, ini apa? Ini adalah konsep analisa yang tanpa dasar sastra yang jelas, hanya apa? Menurut Dreste yang dibilang. Kalau sudah berbicara menurut Dreste Desa, ya sudah. Siapa yang merumuskan itu, siapa yang memikirkan itu dulu, siapa yang menafsirkan itu dulu, maka begitulah hasilnya.
yang makanya di Bali ada apa? Konsep perketuhanan itu ada konsep rasa, ada konsep sastra. Kalau konsep rasa, namun subuh ia merasa cocok gitu. Biar rusak pun ya ditekuni karena merasa cocok. Cocok. Kalau sudah tidak cocok, biar baik pun dimusuhi. Makanya kan orang Bali banyak tidak siap melihat kebaikan orang. Banyak tidak siap melihat kesuksesan orang. Banyak tidak siap melihat kerukunan orang. Kan itu watak kita pada umumnya. Ya. Nah, karena itulah Sastra Kencana semoga bisa merubah mindset-nya ya. Tidak lagi mencetak orang-orang yang tidak suka melihat orang sukses, tidak suka melihat orang rukun, tidak suka melihat orang cerdas. Kita yang sudah cerdas ini ya harus bisa lebih cerdas lagi apabila ada orang yang menambah kecerdasan diri. Jadi apa? Welcome menerima kecerdasan orang lain. Karena apa? Setiap omongan orang yang mencerdaskan diri itu adalah guru bagi kita. Semoga Sastra Kencana seperti ini ya. Bisa dipahami nih Kak? Sampun kalau mau itu dilipur, monggo. Durusang, silakan. Kalau tidak, durusang. Karena itu ada rasa, ada sastra. Yang mau yang mana mau diikuti. Ada yang lain lagi? Mantan benjang nunggu dana mantan ida usuk semua ida. Mantan malih. Swastiastu ida. Swastiastu jero. Niki becek sekali niki padat sekali niki tentang pemahaman Merajan dari konsep-konsepnya niki wentan sane jadi tunasanya hindi penyatuan yang Raja Dewata Dewati niki ring angga sarira. Niki wentan mangda atma sarira penyatuan tertinggi ring dari penunggalan para dewata. Ketika menyatukan kekuatan yang Raja Dewata Dewati ring sang manumadi ring angga sarira, nah bikin perlu nika sarana ataukah cukup dengan puja dan weweka jenana nika komentar ida. Nggih, sesuai. Rajeng. Nah, ini baru pertanyaan bagus nih. Sudah menjurus namanya. Yang sira angrang sukakan yang numadi ring ragil saranta. Pengawakan yang Raja Dewata, yang Raja Dewati wenang kita angrike daksina. Linganing yang Raja Dewata. Nah, nika sarananya adalah yang Raja Dewati niki adalah bumi. Bumi ini daksina. Maka upakaranya ada daksina. Ya. Sudah itu jangkep dening punyung rayunan putih kuning. Ya. Kenapa putih kuning? Ya. Punyung adalah simbol daripada Asuri Sampat menjadi Dawi Sampat. Tubuh yang negatif ini, tubuh yang terbentuk dari Panca Mahabhuta ini, tubuh yang banyak kekuatan-kekuatan negatif yang dikena pengaruh daripada gaib-gaib yang ada di bumi, itu adalah kekuatan Asuri Sampat namanya. Maka karena Dewata-Dewati yang numadi adalah bersifat Dawi Sampat, kekuatan suci, maha suci, maka tubuh ini harus dibuat menjadi Dawi Sampat. Dari Asuri Sampat menjadi Dawi Sampat. Menjadi tubuh yang sangat suci. Nah, karena itu maka kita perlu membuat tumpeng putih kuning, ya. Jadi upakaranya adalah satu daksina, ya, yang lengkap ya. Daksina itu lengkap artinya. Kalau daksina ya ada pras, untuk pras sebagai pemendak namanya, penyilur ya, penukar ya. Ada pras, ada ajengan canang gantal, ada lagi tipatnya, ditambah lagi punjung putih kuning ya. Punjung putih kuning. Nah, ini dipersembahkan di Kemulan, ya, di Kemulan rong tengah, bukan rong kiri kanan, ya. Di rong tengah, lengkapnya adalah pras daksina ditambah punjung putih kuning. Lalu di kiri kanannya baru punjungnya. Di rong daksina punjung bang, di rong utara punjung ireng, ya. Sudah itu di tengahnya punjung putih kuning. Nah, ini adalah untuk melebur unsur api dan unsur air ya. Karena ini adalah unsur antagonis namanya ya. Unsur api dan unsur air, punjung hitam dan punjung merah ini unsur antagonis. Unsur ini tidak boleh ketemu. Ini akan dilebur ya. Dilebur menjadi putih kuning gitu ya. Agar unsur merahnya hilang, unsur hitamnya hilang, unsur manca warnanya hilang dan berubah menjadi unsur kuning ya.
angnya mulai ke tang, punjung hitamnya akan mulai ke kuning ya. Lalu punjung bangnya mulai ke purwa ya. Dan punjung punjung kini dah. Punjung bangnya mulai dulu ke madya ya, ke punjung mancawarna baru mulai ke purwa. Jadi punjung putih. Jadilah putih kuning. Jadi pantennya adalah ring rong daksina ngaturakan punjung bang, ring rong utara ngaturakan punjung ireng, ring rong madya ngaturakan punjung putih kuning jangkep dening pras pejati ketiba daksina. Sampun nesan kenten, wau nesan tirta di tengah mantan tirtanya. Tirta yang menang angurip adalah Brahma Wisnu Iswara ke tengah ya. Siwa Sada Siwa Prama Siwa Suksma Nunggal ke tengah juga, Guru Adi Guru Pramesti Guru ke tengah juga. Jadi Siwa Iswara, Siwa dan Guru inilah yang akan menghidupkan seluruhnya, inilah yang akan melebur seluruhnya agar yang Raja Dewati bisa menyatukan kekuatan bumi menjadi suci, menjadi putih, kekuatan api juga menjadi putih, dan Wisnu bisa melebur unsur sudanya, unsur hitamnya menjadi kuning, ang tang ya. Ang mulai ketang mawisesa sang yang licin ang lepasakan ala sengkalaning jagat ala sengkalaning buana agung buana lit ala sengkalaning panca mahabuta panca ditya panca durga. Inilah perusak. Ini segala yang mengganggu harus dihilangkan. Segala unsur gelapnya hilang menjadi unsur rang. Nah, inilah ang tang bang ing sang gitu ya. Nah, ini sastranya di dalam. Setelah nikah disiapkan, tirtanya di tengah dengan bunga 3 warna. Sudah itu baru melakukan puja. Pertama, persiapkan diri dulu seperti sesana ya. Kalau iraga sesananya itu seperti apa? Kalau mau jadi mangku ya jadi mangku, jadi walake ya jadi walake, jadi orang biasa ya orang biasa sesananya. Kalau orang biasa cukup asana pranayama karusdana ya. Kalau orang biasa, kalau sudah dari pemangku ya gelar lagi tingkatan kewenangannya. Kalau sudah menjadi siwa ya ditingkatkan lagi kewenangannya. Nah, setelah kita sempurna melakukan proses, baru niat ingsun angrang sukakan yang manumadi ring sarira anunggalkan yang Raja Dewati amurtiakan tribuana sabtuloko natar buana sabtutala. Sebelum kita memasukkan itu, persiapkan diri dulu dengan baik, jangan tanpa persiapan gitu ya. Nah, setelah nikah selesai berdoa seperti nikah, biasakan pancasembah dulu, atau boleh juga langsung udah tirtanya tunas ya. Tirtonya tunas, lalu tumpeng putih kuningnya ya. Tumpeng putih kuningnya niki dimakan. Nanti setelah niki ya. Nanti tumpeng putih kuningnya dimakan, yang pertama kuningnya dulu. Setelah kuningnya baru baru putihnya. Hitam dan merahnya enggak dimakan. Karena ini sudah dilebur dia, ya. Dilebur merah dan putihnya enggak boleh lagi, kita tidak lagi merah, kita tidak lagi putih, hitam gitu ya. Karena hitam sudah dilebur jadi kuning, merah sudah dilebur jadi putih. Nah, ini yang putih kuning ini yang dimakan gitu untuk memasukkan sebagai kekuatan Bayu Sabdeda. Lalu setelah ini ketisang tirta, tersisa tirta niki diminum ya. Nah, itu setelah nikah, setelah selesai itu lakukan pancasembah. Setelah lakukan pancasembah, lalu nata pras. Itu ya, ingetan nata pras. Kalau nata pras kan enggak tahu nebus namanya. Karena peras itu kan simbol penebus ya. Apa yang kita mohon, apa yang kita minta, ya kita tebus ya. Kita wajib menebusnya. Gitu ya. Jangan lupa kita menebus anugerah daripada beliau. Nah, setelah melakukan itu, nantinya malamnya mulailah di kamar suci ya. Di kamar suci sebelum kita melakukan apa-apa, ya, sebelum kita melakukan sembahyang dan semedi macam-macam, pada persiapan ya, pada persiapan penyempurna, persiapan kita melakukan bakti kita, swadharma kita, rangsukan ini dulu. Anugraha wehana ulun sinaran tuntunan tuntun ulun ngemarga yang swadharma, dharma agama, dharma sastra, dharma yadnya, kalau memimpin yadnya. Apan rahina mangkin ulun anglarkan dharma yadnya ring natar pauman si anung.
Wastu sireh yang Raja Dewati meraga sang nama-namadi. Anugerah pengrumaksa jiwa pengrumaksa sadhe kukuh bakuh ranggeng sampurna. Rahayu rajeng lan cakarita. Maka setelah kita memohon kepada yang Raja Dewati memberikan tuntunan kepada kita, perlindungan kepada kita, barulah kita melakukan ritual. Nah, di saat itu tidak ada blank-blankan. Jadi siapa tahu pada saat kita mempuja, namanya juga orang proses pekarangan kan biasa, yang nyakitin pasien kita akan nyerang. Kalau ada tuan rumah punya konflik, dia akan mengganggu. Ada gaib-gaib yang banyak di rumahnya akan mengganggu. Kita akan mudah blank di situ dengan mantra-mantranya. Kenapa? Ketika kita menurunkan kekuatan para dewa, butuh kalian ini nyerang. Kamu carikan saya musuh. Gitu. Akhirnya apa? Blank, runtuh dan sebagainya. Nah, setelah dimasukkan yang Raja Dewati dalam diri, karena yang Raja Dewati telah menyatukan dasar bumi, natar buana sabtu kala, dan yang Raja Dewati amurikan tribana sabtu loke, maka tak ada kekuatan gaib yang akan mengganggu diri. Kita pengawakan ratuning jagat. Kita di situ baru ratunya, kita lah ratunya. Ketika menyatukan roh itu, kita lah ratunya. Itu maka bagi gaib itu tidak akan mengganggu dia, baru tenang memimpin yadnya dimanapun gitu. Dan cerdas, tiba-tiba saja otak ini berpikir dia. Siapa yang berpikir? Bukan diri. Ya, yang berpikirlah yang Raja Dewata, amurtikan Tribhuwana Saptalokon, nenggalkan para Dewata, muah para leluhur sila langit kabeh. Nah, ketika kita blank otaknya, tiba-tiba saja keluar pikiran-pikiran kita, keluar kecerdasan kita. Karena apa? Sesungguhnya pada saat itu kita sedang ngiring kekuatan yang menyatu dalam diri. Karena kekuatan menyatu dalam diri, maka langsung keluar di pikiran. Kalau tidak menyatu dalam diri, maka dimasuki dulu, mewaban dulu, kiap dulu, dimasuki, baru bisa ngomong. Lalu dikeluarkan, kita akan jadi bodoh. Tetapi kalau sudah dimasuki, lalu kita tiba-tiba bisa ngomong, maka cerdasmu dalam keadaan sadar. Ya, nah inilah orang yang cerdas dalam keadaan sadar, tetapi kecerdasannya dipengaruhi oleh kekuatan para dewa dan leluhur, dipengaruhi oleh kekuatan Trisakti seisi bumi. Itulah orang orang yang paham manunggaling sukmo kelawan roh suci. Tuh ya, bisa dipahami kan? Nggih, matur sugeng ada. Nggih, Raja. Nggih, ada lagi? Gersang? Kalau tidak ada lagi, ya kita akan akhiri acara resminya. Dan kita akan masuk sesi bebas. Kenapa? Benten, pertanyaan? Ya. Jika tidak ada, kita akan memasuki acara bebas, ya, dan acara niki kita tutup. Siap? Oke. Coba nyalakan semua, biar wajah gantengnya kelihatan. Oke. Wajah gantengnya kelihatan. Demikian ide Dane sareng sami pada malam ini kita telah membahas tentang konsep manunggaling yang Raja Dewati meraga sang manumadi pada diri agar diri menjadi lebih cerdas, lebih sehat, lebih terbuka jalan hidup, lebih tenang dalam menghadapi masalah, ya, lebih terproteksi dalam banyak hal, terutama dalam kita melaksanakan fungsi tugas kita menjalankan dharma agama, dharma sastra, dharma yadnya, upacara, dharma sade, pengobatan, dharma usaha, berusaha, bisnis, dan sebagainya. Apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita tekuni, ya, apapun profesi yang kita miliki, kita wajib mendapatkan mujizat. Manusia mendapat profesionalitas dari pendidikan,
pengalaman, pengetahuan, pergaulan dari guru tah, dari sastra tah, dari swatah, ya. Dan manusia yang profesional itu membutuhkan mujizat, dan mujizat itu datang dari Tuhan, ya. Maka untuk mendapatkan mujizat Tuhan ada hal-hal yang patut dan harus kita pahami dan mengerti. Kita harus memahami kekuatan Tuhan yang meliputi Tribuana Saptoloka, yang terdiri dari kekuatan-kekuatan para dewa, kekuatan-kekuatan gelombang-gelombang energi betara, kekuatan roh-roh suci, kekuatan Saptersi, Saptokorsika, Saptodewata, Pancadewata, Pancakorsika, Pancersi, kekuatan-kekuatan raja di raja, maharaja, jagat sunioloka, meraga murdaning jagat sunia. Ya. Nah, inilah yang akan bisa membuka jalan kita secara niskala. Lalu kita harus bisa memahami kekuatan Natar Buana Saptotala. Kekuatan-kekuatan yang menggoncang dan merusak, menghancurkan mujizat yang profesionalitas yang kita pakai, yang miliki. Sehingga apa? Jika dalam kesalahan kita berketuhanan, walaupun diri S2, S3, S1 tidak menjadi jaminan akan hidup benar-benar seimbang. Ketika kita kehilangan mujizat. Akibat apa? Goncangan daripada kekuatan Trisakti, goncangan dari kekuatan Natar Buana Saptotala. Karena kekuatan Natar Buana Saptotala yang terdiri dari Panca Mahabuddha, Bayi Benih, Tejo Apah, Pertiwi. Kalau ini bergetar, kalau ini goncang, sehebat apapun kita, sesakti apapun kita, mati kita di situ. Tak ada artinya manusia jika 5 unsur ini bergoncang. Inilah ilmu Bali yang sesungguhnya yang harus diketahui. Bagaimana kita mengendalikan 5 unsur ini jangan sampai menggoncang hidup kita. Ya. Lalu yang dibawa di bumi ini ada kekuatan Pancadetya, Anggapati, Rajapati, Banaspati, Banaspati, Raja, Iwija Sakti. Ya. Maka Iwija Sakti ini harus benar-benar bisa memahami wija benih ini. Benih ini mau dibuat apa? Buat positif apa buat negatif? Iwija ini. Karena apa? Ada Anggapati. Kekuatan-kekuatan yang bila masuk ke dalam tubuh kita bisa membunuh kita. Merajapati. Rajanya kematian bila kita salah di situ. Dan Banaspati. Kejamnya kematian itu bila kita benar-benar tidak memahaminya. Dan Banaspati Raja, raja kejamnya kematian bila kita tak mampu menyelaraskan alam itu. Jadi apa? Kita betul-betul harus bisa mengatur dan menata kekuatan yang ada. Lalu belum adalah kekuatan Pancadurga yang bisa membuat panas jiwa kita, panas badan kita, panas perbuatan kita, hingga melahirkan temperamental yang kuat, yang luar biasa. Ini betul-betul harus kita pahami dan kita kendalikan. Dan ada Saptodurga yang kalau keluar kekuatan Saptodurga, maka hancurlah muka bumi ini. Contoh gunung meletus ya. Ketika gunung itu meletus, habislah kita. Tak ada kekuatan yang bisa. Roh-roh lari semua. Gaib-gaib, makhluk gaib semua lari. Begitu hebatnya ketika Saptodurga Murti itu atau atau kekuatan di bumi ini meletus ke bumi. Jadi apa? Kewajiban yang kita harus ketahui adalah bagaimana kita menstandarisasi dan mengendalikan kekuatan Trisakti ini. Ya, Trisakti ini pengendalinya adalah ya. Trisakti ini memiliki 5 kekuatan sebagai pengendali 5 unsur yang ada di bumi. Yaitu Trisakti yang pertama adalah dari 5 kekuatan Trisakti itu terdiri dari ya 1 pengendali angin, Ratu Murah Sapu Jagat di Buana Alit, Ratu Murah Tangkap Langit di Buana Agung. Pengendali api atau panas di Buana Alit adalah Ratu yang Tebeng Sakti, di Buana Agung Ratu yang Tebe. Lalu pengendali sinar di Buana Alit adalah Ratu Madela Kajang, di Buana Agung adalah Ratu Made Jelaung. Itu Ratu Nyaman Sakti pengadangan pengendali air di badan dan di Buana Agung dan Buana Alit adalah Ratu Nyaman Sakti pengadangan. Dan di dasar bumi adalah Ratu Nyaman Batu Bendiding. Dan sedangkan Iwija Sakti adalah pengendali keseimbangan, ya. Pengendali keseimbangan. Agar apa? Angin, api, sinar, air stabil. Agar Durga Petak, Durga Bang, Durga Jenar, Guirang stabil. Agar Anggapati, Rajapati, Banaspati stabil. Inilah fungsi daripada Iwija Sakti, menciptakan keseimbangan. Dia Iwija Sakti itu bagaikan apa?
pemegang roda as roda. Sekenceng apapun roda itu berputar, asnya tidak akan pernah goyang. Nah, bagaimana kita mempelajari itu? Jika ini kita tidak bisa pahami sebagai orang yang ngaku belajar kano 4, ya perlu bertanya banyaklah, ya perlu bertanya banyak. Karena apa? Yang namanya belajar kano 4 berarti apa? Menciptakan keseimbangan 5 unsur. Yang 5 unsur ini terdiri panca mahabhuta, terdiri panca detya, terdiri panca durga, terdiri panca dewata. Ya, ini semua adalah unsur-unsur keseimbangan yang harus kita jaga. Ini kano 4. Ya. Jangan kano 4 dikecilkan seperti seujung kuku. Ya. Misalnya apa? Anggopati, Merajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Itu baru salah satu perwujudan kano 4. Kano 4 itu bukan hanya segitu, begitu luas, seisi bumi. Ya, seisi bumi itu adalah kekuatan kano 4. Tergantung kita lalu apa? Kita belajar merumuskan, ya. Nah, dalam sebagai ini karena gabungan ya. Karena ini gabungan ke depan setelah terkelompokkan keanggotaannya yang memenuhi standar untuk diajak pembelajaran, nanti akan kita mempelajari tentang bagaimana kano 4 itu adalah sebagai bala bela. Ya. Kano 4 ini memproses kano 4 yang terdiri dari panca, menstandarisasi energi panca mahabhuta agar selaras dengan tubuh kita. Merubah energi panca mahabhuta ini supaya bisa membentuk makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, yang disebut makhluk-makhluk saudara kita, ya. Saudara kita, saudara 4 ini, Anggopati, Merajapati, Banaspati, Banaspati Raja, Iwijasati, Durgapeta, Durgobang, Durjuna, Goirang, Durgomancawara, dan makhluk-makhluk gaib ini bisa berubah sifatnya, ya. Bisa berubah sifatnya karena kita mampu menstandarisasi energi 5 unsur itu. Lalu apa? Kano 4 ini menjadi kekuatan bala bela, menjadi nyama, menjadi saudara kita. Orang yang hebat dalam kano 4, orang yang sakti dalam kano 4, sesungguhnya bukanlah dia bisa menghilang dan bisa terbang. Bukan juga dia kebal tak tertembus oleh senjata. Bukan juga dia karena bisa mengangkat sesuatu yang sangat besar. Tetapi orang kano 4 yang hebat adalah mampu mengendalikan seluruh kekuatan gaib yang ada. Agar apa? Kekuatan makhluk-makhluk gaib kano 4 ini bisa memiliki 3 sifat. Bisa memiliki sifat ekstrem kiri, sangat kiri, hingga amajah amateni. Itu kesaktian kano 4. Bagaimana menciptakan kano 4 ke kiri ini membuat sifat-sifat kano 4 ini, sifat-sifat makhluk ini sampai ke ekstrem kiri, yaitu apa? Amajah amateni. Ini ekstrem, ya. Lalu bagaimana merubah sifat-sifat kano 4 ini, makhluk-makhluk ini merubah menjadi angrike rahayu rajeng lan jadite, menjadi pasukan-pasukan positif. Bisa digunakan untuk kesukertan, membantu kita mencari kesukertan, bisa membantu kita untuk mengobati dharma usada, bisa digunakan untuk menjaga dan melindungi. Kemudian yang 3 adalah menciptakan balancing. Bagaimana kano 4 itu, kekuatan-kekuatan nyamuk 4 ini bisa mengimbangi, menciptakan keseimbangan, mengimbangi, tidak merusak ke kiri, tidak merusak ke kanan, tetapi mengasihi ke kiri, ke kanan. Dan inilah konsep-konsep ilmu kano 4 sesungguhnya hanya terbagi menjadi 3, yaitu ekstrem kiri, aliran tengah, dan aliran natural. Aliran natural ini ada 2, natural tanpa gangguan dan natural pengendali kasih, ya, sehingga menimbulkan ilmu cinta kasih. Nah, ilmu cinta kasih inilah, ilmu natural dan cinta kasih inilah ilmu siwaisme namanya. Sehingga siwa ini apa? Tidak merusak ke kiri, tidak memusuhi ke kiri, tidak merangkul ke kanan. Kalau siwa itu tidak membela ke tengah, tidak juga merusak, tidak membela ke kiri, tidak juga merusak ke kiri, tidak juga merusak ke kanan. Siwa itu adalah pengendali dan pelindung semua yang ada. Maka di tangan siwa, ya, di tangan siwa adalah sebagai pengendali keseimbangan positif dan negatif. Lalu bagaimana gaib-gaib yang ada di bumi ini yang terdiri dari panca mahabhuta, panca detya, panca durga, sapta durga, dan makhluk-makhluk yang ada bisa menjadi sifat negatif dan positif dan netral.
Maka jika itu sudah dikuasai, baru kalau urusan misalnya kalau terkait dengan dharma usaha, kita punya usaha, maka minta kepada Nyamopat agar dia bekerja dan melakukan guna pengasihnya, mengendalikan orang-orang, menuntun orang-orang agar datang kepada kita. Jika kita ada masalah, maka mengendalikan Nyamopat ini agar berangkat melakukan perlindungan atau apa kebutuhan kita. Jadi manusia hebat dalam kandang 4 adalah mampu mengendalikan gaib yang tiang sebut apa? Bala, bela, bali, niskale. Maka kalau kandang 4 itu adalah bagaimana kita merubah. Mampu nggak seperti kita punya anjing ya. Seperti kita punya anjing. Karena apa? Makhluk ini. Seperti kita punya anjing. Bagaimana melatih anjing itu menjadi jinak dan nurut pada kita. Lalu bagaimana melatih anjing itu biar galak menyerang orang-orang. Nah ini persis seperti itu ya. Lalu apa? Bagaimana kita melatih? Nah, kalau melatih makhluk gaib, ya, kita harus paham tentang energi. Bagaimana merubah energi angin, api, sinar air ini dan bumi ini menjadi energi yang bisa merubah suhu. Lalu suhu inilah yang digunakan untuk merubah sifat-sifat gaib itu sendiri, sifat-sifat makhluk gaib itu sendiri. Sehingga bagi teman-teman yang sudah biasa melakukan mecaru ya, dengan konsep tiang, dengan konsep seraman sasar kencana dimanapun mecaru, walaupun carunya hanya akarang, caru ayam berumbun, ditambah segahan manca warna, maka rasakan pada saat melakukan puja, bagaimana suhu itu berubah dalam hitungan menit. Begitu pertengahan membaca mantra, walaupun itu dibaca, maka perubahan suhu itu sudah terjadi. Nah, selama ini kan tiang hanya baru bisa baru memberikan pola bagaimana merubah suhu menjadi sejuk ya. Karena apa? Untuk membuat panas itu gampang. Karena kita bagaikan membuat api di tungkunya kan gampang. Kita ingin yang harus kita pelajari dulu apa? Membuat dingin di tungku api. Makanya selama ini tiang semua memproses idodane yang diberikan rekaman-rekaman ataupun tulisan tiang ya, puja-puja yang tiang kembalikan itu kan bagaimana kita membuat suhu dingin di rumah itu. Dan suhu dingin ini ketika diterimakan kepada makhluk-makhluk gaib yang banyak di rumah, membuat sering takut, membuat poros boros, itu berubah gaib itu tidak mengganggu manusia. Ya, akhirnya apa? Walaupun makhluk gaib masih banyak di rumah kita dan kita dibuat nyaman tidur, kita dibuat aman bersama keluarga, kita dibuat segar tanpa pernah diganggu. Jadi apa? Begitulah prosesnya. Setelah kita menata energi, bayu geni tejo apa pertiwi, kita butuh putih, rupan kita kali bayu. Begitu kita memproses angin nih, ya. Ketika diturunkan kekuatan wangsang itu misalnya, Batara Bayu menurunkan kekuatan sang yang amarta, maka angin kan berubah menjadi angin dingin. Ketika angin dingin diberikan Anggapati, maka Anggapati kan jadi positif. Gitu. Tidak lagi jahat, tidak lagi apa kasar. Nah, nanti setelah itu kita akan bagaimana merubah ini Anggapati ini. Saya ingin Anggapati ini benar-benar bekerja dan kejam. Kita akan melakukan nanti bagaimana rumusannya. Nah, kalau paham tentang itu baru namanya kanda 4. Ya kita terlalu dipersempit sekali ajaran kanda 4. Kalau sudah kanda 4 berarti setre. Kalau sudah 4 berarti pengliakan gitu. Ya ini kita benar-benar sempit dan kecil sekali kanda 4 itu. Padahal kanda 4 itu meliputi seluruh kekuatan yang ada di bumi tanpa batas. Ya. Sedangkan Dasaksara loh meliputi seluruh kekuatan langit, ya. Tribona Saptaloka tanpa batas. Sehingga apa? Ada nama Dasa Nama Dewata. Jika paham tentang Dasa Nama Dewata dan bisa merumuskan itu, barulah mudah merumuskan energi. Inilah target ke depan. Jadi teman-teman yang memang punya bakat dan punya niat, punya memiliki keinginan untuk mendalami dan membuktikan, tidak hanya menteorikan gitu. Karena apa? Selama ini kita terlalu dihancurkan oleh teori-teori. Ya, kita terlalu dihancurkan oleh konsep-konsep yang nggak jelas. Ya. Akhirnya apa? Begitu kita belajar kanda 4 yang ada di Bali adalah otaknya jadi temperamen, masalah besar akan terjadi, ya, keluarga menjadi berantakan, anak istri yang mestinya dirangkul, dikasihi malah menjadi ditinggalkan, berani sama orang tua hanya berbeda konsep. Ini benar-benar memprihatinkan. Jadi kita harus membongkar semua
Kita harus membongkar konsep-konsep yang benar, konsep-konsep yang jelas, agar apa? Benar-benar Tri Dewata dan Tri Sakti ini menciptakan barometer hidup. Rahayu, Rahajeng, dan Jagadita. Jika itu dia tercapai dalam ajaran K4 dan Dasaksara, berarti kita masih salah. Perlu kita membongkar. Karena apa? Bagaimana lahirnya konsep Rahayu di Merajan, bagaimana konsep Rajeng di Merajan, dan bagaimana konsep Jagadita di Merajan harus benar-benar balance. Nah, ini harus dasar-dasarnya harus jelas. Sehingga apa? Tiang selalu dari getol sebelum kita menggaji seperti ini, menyampaikan lewat jam seperti ini, Tiang dari awal sudah menjelaskan belajar dulu tentang Pancaresi. Kalau belum belajar Pancaresi susah. Karena di Pancaresi, ya, yang Pancaresi yang pertama adalah Dharma Sastra, paham tentang kebenaran pengetahuan. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang Pancaresi kedua, yaitu Diatmika. Pengetahuan yang terkaji, teruji, dan terbukti. Lalu dapat dievaluasi. Lalu pengetahuan yang terkaji, teruji, dan terevaluasi harus sesuai dengan Pancaresi yang ketiga. Wiweka Jenana. Teranalisa dengan logika yang rasional. Lugas, logis, rasional. Lalu pengetahuan yang benar, pengetahuan yang terkaji, terbukti, dan lugas, logis, yang rasional dijadikan bekal hidup agar bisa mencapai kesukertaning urip Pancaresi keempat. Kesukertaning urip adalah kesejahteraan hidup. Kalau kita betul-betul cerdas, punya pengetahuan yang terkaji, teruji, dan terbukti, punya pengetahuan yang lugas, logis, dan rasional, tentu kesukertaning hidup itu akan tidak sulit. Jika sudah keempat ini ditemukan, baru terakhir ke sampurnaning urip. Nah, kalau konsep ini tidak dipahami, kita akan rugi. Kita akan sulit mempelajari ajaran K4 yang sesungguhnya, dan kita akan sulit menjadi rohaniawan yang sebenarnya. Itu karena apa? Ini adalah bagi seorang spiritual ya di Bali, Pancaresi ini adalah ilmu dasar. Ya. Pancaresi ini ilmu dasar. Lalu di atas Pancaresi nanti baru pengujiannya, yaitu apa? Ngeluke Palesraya. Ngeluke Palesraya ke mana-mana mengabdikan, mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan kita yang benar, pengetahuan-pengetahuan kita yang terkaji, teruji, dan terbukti, pengetahuan-pengetahuan kita yang lugas, logis, dan rasional, serta pengetahuan-pengetahuan yang membawa kesukertaning urip, kesejahteraan hidup. Nah, yang terjadi selama ini apa yang terjadi? Nah, disinilah yang sering bilang hati-hati mistiknya sastra. Hati-hati mistiknya sastra. Penyimpangan-penyimpangan yang sedikit saja dibelokkan, kita sudah tidak mengerti. Nah, ini belajar K4 kalau tidak menggunakan itu, kita tidak akan tahu bagaimana merumuskan energi itu ya. Bahwasanya kita salah kaprah, ampura ya. Kita salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Kita begitu hebat mengagung-agungkan makhluk. Kita begitu hebat mengagung-agungkan roh. Padahal yang paling agung di dunia ini adalah energi. Angin, api, sinar, air, dan bumi. Inilah yang paling agung, yang paling besar di dunia. Dan seluruh makhluk, seluruh roh memanfaatkan energi itu. Dan manusialah yang harus merumuskannya. Agar bisa menciptakan, agar bisa menstandarisasi energi ini untuk bisa dimanfaatkan oleh roh itu sendiri, agar roh bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan kita. Yaitu kebutuhan manusia hanya ada 3. Ya. Kebutuhan manusia yang ke kiri sampai ekstrem kiri, yang ke kanan sampai ekstrem kanan, dan yang natural, yang benar-benar seimbang. Hanya itu tujuan manusia. Dan tujuan akhir dari manusia hidup adalah terciptanya keselamatan diri dan keluarga. Jika Dodani belajar K4 lalu sehat, saya tidak anggap hebat. Karena memang rajin olah napas, rajin olahraga, rajin semayang. Orang yang belajar K4 yang sehat itu bukan dirinya, tapi orang-orang yang dekat padanya. Yaitu apa? Anak, istri nomor 1. Baru keluarga di sekitarnya. Dan orang-orang yang dekat kepadanya akan mendapatkan bias keselamatan dan kesehatan. Itulah K4. Dan K4 akan menciptakan apa? Keterbukaan hidup. Ya. Keterbukaan hidup. Karena kita belajar, karena hidup ini di bumi, keterbukaan hidup, orang-orang yang dekat kepada kita mulai terbuka jalan hidupnya. Ya.
Nah, inilah yang harus dipahami, inilah yang harus kita dalami, ini yang harus kita kaji, ini yang harus kita kelola, ini yang harus kita teruskan pengetahuannya supaya benar-benar kita sampai menuju akar yang sesungguhnya. Jadi jika kita ingin tahu Bali, kita memang harus tenggelam di dalamnya, atau kita terbang ke atas, di atasnya. Kita memahami Bali terlalu banyak kita belajar tentang Bali dilihat dari perspektif luar. Nah, artinya itu Dane nanti semeton yang memang memiliki niat sungguh-sungguh, ini akan diklasifikasikan. Yang pertama dia ingin menurunkan dulu kepada sesepuh dan calon pendamping sesepuh. Ini adalah sebagai penggerak bagi tiang sendiri untuk bisa meneruskan nantinya wawasan ini. Maka kita bergerak bukan lewat akademik, bukan lewat orang hebat, orang besar, bukan lewat orang kaya, orang sehat. Tapi kita harus bergerak dari orang miskin, orang susah, orang sakit, orang bangkrut. Karena orang inilah yang mudah percaya. Ketika kita bisa merubah hidupnya, dari miskin menjadi maju, dari sakit menjadi sehat, dari bodoh menjadi pintar, dari bangkrut menjadi maju kembali, maka mereka akan percaya. Kita boleh merasa diri profesional karena menguasai banyak ilmu akademik, tapi profesionalitas tanpa ada mujizat, maka standarnya akan tetap standar. Tetapi kalau profesional penuh mujizat, maka semua akan menjadi lebih hebat. Dan Bali sesungguhnya di Kemulan tempat kita mencari mujizat, mencari guru di situ, mencari kekuatan siwa di situ, mencari kekuatan kecerdasan di situ, mencari penjaga diri jiwa dan raga juga di situ. Jadi Kemulan menjadi sumber dari segala sumber kekuatan. Begitulah leluhur kita merumuskan di abad ke-9, lalu kacau balau di abad ke-14. Jika kita memang merunut dari abad ke abad belajarnya, baru akan kita tahu. Tapi kalau kita hanya mengacu kepada 1-2 sumber saja, tidak mengkaitkan dari abad ke abad, tidak mengkaitkan dari sumber ke sumber, maka kita akan menganggap apa yang kita baca itulah yang terbaik, walaupun itu belum pernah melakukan kaji, uji bukti, dan evaluasi. Seperti yang terjadi selama ini, banyak orang mengatakan melakukan kajian sastra, tapi yang namanya kajian seharusnya sudah melalui kaji, uji, bukti ya. Yang namanya kajian harus melalui uji, bukti, dan evaluasi. Apakah kajian itu sudah melewati uji, bukti, dan evaluasi? Dan apakah kajian itu sudah melewati analisa logika yang rasional? Dan apakah sudah melewati kesukertaning urip dalam hidup? Bisa menciptakan hidup yang lebih baik. Nah, tiang rasa belum. Makanya tiang banyak dari beberapa buku yang tiang baca, oh ini baru tafsir, ini tafsir. Kenapa tiang berani katakan tafsir? Karena kapan beliau mengujinya? Kapan beliau membuktikannya? Kapan beliau melakukan analisa secara rasional? Dan siapa yang telah mengikuti jalur itu? Tiang rasa banyak hal yang belum ditemukan. Sedangkan kalau tiang sendiri, tiang yang mengkajinya, ya, semeton yang membuktikannya di lapangan, semeton yang mengujinya di lapangan. Jika semeton gagal, berarti kajian tiang gagal, salah. Jika semeton berhasil, berarti kajian tiang benar. Jadi sekian ratus anggota telah melakukan kaji, uji bukti dan evaluasi di lapangan. Yang kelemahannya adalah semeton masih kurang menggunakan logika yang rasional di dalam menjelaskan kepada umat agar umat itu mengerti. Nah, karena kurang adanya analisa logika yang rasional atau wiweke jenana yang diapike. Nah, ini yang perlu kita dalami. Makanya belajar kandung 4 itu jangan belajar di wujudnya, jangan belajar bentuknya, tapi belajarlah dari tatuanya, belajarlah filsafatnya, belajarlah dari filosofinya, dan belajar dari etis normatifnya. Kalau sudah bisa belajar spiritual, belajar kandung 4 dan dasaksara berlandaskan tatua filsafat dan filosofi yang penuh etika, maka yakin ya kajian kita berani mempertanggungjawabkan. Inilah kenapa Ampura ya tiang sering bilang kalau ada ingin
melakukan kaji uji bukti yang siap itu untuk membuktikan kebenaran sastra itu, kebenaran pengetahuan itu, kebenaran proses itu mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Nah, karena setahu Tiang di Bali adalah kita selama ini belum berani mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita belum berani mempertanggungjawabkan upacara-upacara besar sebesar apapun kepada masyarakat, kepada umat. Artinya apa? Apakah setelah kita melakukan upacara, kerahayuan itu bisa menjadi lebih baik? Apakah setelah melakukan upacara, kerahajengan atau keterbukaan rezeki itu bisa lebih baik? Apakah setelah upacara kita kedamaian itu bisa lebih tercapai, kerukunan itu bisa tercapai? Belum ada satupun yang temukan seorang spiritual Bali yang berani berbicara begitu. Dan Tiang sudah sering bilang, sebelum saya upacara, saya sudah berani katakan, setelah upacara kehidupan akan begini, 3 hari akan begini, 1 minggu akan begini, 1 bulan akan begini. Dan semua setelah melakukan deteksi di pekarangannya. Di pekarangannya apa permasalahannya dan bagaimana solusinya. Persis ya, kalau Ido Dhani Benjang sudah memahami sebelum melakukan ritual itu persis seperti dokter ya. Diagnosa dulu. Masalahnya apa, solusinya apa. Dan dalam kaji uji bukti sastra di situ Ido Dhani kan tahu. Oh, ini salah misalnya, lebuh salah gitu. Bagaimana solusinya? Ini sastranya. Begini kajiannya, energi ini digunakan agar lembu yang salah tidak menyakiti. Penunggu yang salah, makhluk gaib yang banyak, suhu yang panas, ekonomi yang tertutup. Ada rumusan-rumusan sastra untuk menciptakan energi agar semua itu menjadi lebih baik. Ya, Tiang hanya berniat dari semeton-semeton yang menekuni selama ini, terutama benar-benar bisa menunjukkan bukti yang real, ya, bukti yang real, yaitu berani mempertanggungjawabkan upacara yang dipimpin di rumah siapapun. Walaupun Banten yang diberikan mungkin hanya Canang Sari dan Segahan warna. Ya, yang pernah lakukan di Denpasar di pinggir di sini nggak ada ikut ya dalam gini. Di pinggir kuburan ya. Ada perusahaan orang Jakarta yang punya, sudah itu manajernya itu orang Bali. Sudah ada perusahaannya adalah hanya tembok aja, selat tembok aja dengan kuburan gitu ya. Lalu di situ pertama pemangku yang muput ya dengan upacara lengkap, ada caru berumbun di halaman, ada caru berumbun di tengah ya, ada caru ayam selem di bawah taksu. Suhunya panas luar biasa, tidak bisa terkendali, bahkan pemiliknya, tuan rumahnya itu sampai ngesek ya. Karena perubahan suhunya begitu ekstrem. Kenapa? Di dekat kuburan, karena upacaranya kecil ya. Kemudian ketika Tiang akan melakukan proses ya, ternyata upacara untuk Tiang itu ketinggalan di rumah semua. Ya maklum istri Tiang benar-benar kelupaan. Akhirnya Tiang melakukan proses di situ, hanya ada tersisa yang terakhir adalah Segahan Warna 1 dan Canang Sari 1. Lalu Tiang dengan proses Canang Sari dan Segahan Warna itu harus berani mempertanggungjawabkan bahwa upacara itu harus berhasil dan sukses. Dan rumah itu harus aman dan nyaman. Nah, di sini bagaimana kita membuat rumusan-rumusan energi agar suhu yang begitu panas yang menyesakkan dada seketika itu menjadi dingin. Dan Astungkara sekarang luar biasa katanya perkembangan usahanya walaupun hanya upacara segitu. Jadi dalam pemanfaatan rumusan dasar sara dan kanon 4 bukan upacara nomor 1, tetapi kemampuan yang nomor 1. Upekara maksudnya, upekara itu nomor sekian dalam konteks kita melakukan acara-acara ritual. Ya, ritual itu adalah bisa dibesarkan dan bisa sangat dikecilkan. Yang tidak bisa dibesarkan dan dikecilkan adalah proses harus tepat. Jika proses tidak tepat, kemampuan tidak ada, maka omong kosong. Inilah kenapa kita di Bali, sebesar apapun upacara kita, sang pemimpinnya tak berani mempertanggungjawabkan apakah upacara itu akan membawa keselamatan lebih baik, apakah upacara itu akan membawa kesejukan lebih baik, apakah upacara itu akan membawa kedamaian lebih baik. Jadi ini adalah target bagi Ido Dhani
untuk benar-benar menekuni dan belajar ke depan agar bisa apa? Setiap orang yang tiang bina, setiap orang yang tiang berikan pengetahuan ini, setiap orang yang tiang tuntun mampu menjadi orang-orang yang bisa memberikan solusi ya yang baik. Jadi inilah K4 yang sebenarnya. Inilah Dasaksara yang sebenarnya. Kita bukan belajar tentang menghafal nama, menghafal kekuatan, membayangkan wujud, memvisualisasi bentuk tertentu, tetapi kita tentang merumuskan energi, kita tentang merumuskan kekuatan-kekuatan makhluk gaib, makhluk halus, makhluk suci, tentang merumuskan kekuatan-kekuatan roh gaib, roh halus, roh suci, merumuskan tentang gelombang-gelombang energi betara, dan merumuskan tentang pancaran-pancaran sinar suci. Dan inti daripada semua itu adalah bagaimana belajar ilmu cakra dan ilmu padma. Ini adalah rahasia kekuatan Hindu yang sesungguhnya. Dan kekuatan ilmu cakra dan ilmu padma ini hanya ada di masa Perang Bharatayuda. Karena Perang Bharatayuda adalah ajaran ilmu pasti di saat kita menghadapi konflik besar. Di saat menghadapi masalah yang terbesar, penuh risiko. Maka disitulah ilmu keseimbangan ini. Ketika ilmu keseimbangan bumi yang dibutuhkan, maka ilmu cakra namanya. Ketika ilmu keseimbangan langit yang dibutuhkan, ilmu padma namanya. Ketika ilmu keseimbangan raga dibutuhkan, ilmu cakra. Ketika keseimbangan ilmu rohani, jiwa dibutuhkan, ilmu padma. Jadi di Buana Agung dan di Buana Lit sama-sama ada padma, sama-sama ada cakra. Bedanya di Buana Agung adalah keseimbangan bumi dan langit, di Buana Lit keseimbangan jiwa dan raga. Ini konsep-konsep ilmu yang ada di dalam Dasaksara yang diringkas menjadi Dewata Namo Sangha atau penghindar buana. Jangan buat penghindar buana yang di rumah Ida Dane itu buta. Ya. Yang tiang tahu itu penghindar buananya ada buta. Kenapa dia katakan buta? Karena tulisan begitu saja tapi tanpa makna, tanpa arti, tanpa penjelasan yang tanpa pemahaman yang mendalam. Akhirnya apa? Sia-sia kita punya hal yang seperti itu kalau kita tidak dalami dengan baik. Ya, nanti ya, Monika, Ida Dane, salam sami ya, sebagai motivasi agar dan untuk dipahami ya, untuk berani mempelajari tentang konsep K4 yang sesungguhnya, untuk berani mempelajari tentang konsep Dasaksara yang sesungguhnya, karena ini meliputi ya. Kalau belajar K4 dan Dasaksara itu meliputi energi Panca Mahabhuta, Bayu Bini Tijo Apah Pertiwi, meliputi energi Panca Bayu ya, meliputi energi Dasa Bayu, meliputi energi pancaran sinar suci dewa, meliputi energi gelombang-gelombang energi betara, meliputi roh suci, roh gaib, roh halus, meliputi kekuatan makhluk halus, makhluk suci, dan makhluk gaib. Jangan main-main. Jadi apa? Inilah kenapa dikatakan apa? Belajar K4 dan Dasaksara pingit sekali. Karena di situ tidak ada teori. Di situ salah, kau akan hancur, benar, kau akan selamat. Nah, karena itu untuk belajar niki, yang pertama standar pointenan wajib. Jika standar pointenan tidak terpenuhi, yang tidak akan berani menurunkan itu. Karena apa? Apa sih pointenan? Niki biar tidak salah ya. Pointenan adalah aktivasi tubuh agar siap menerima kekuatan-kekuatan ketika Ida Dane akan menyebutkan. Misalnya, Wong Iswaru Asik Bajar Brahma Sepada Mahadewa Mahadewa Sabna Kepasa Wisnu Cakra Siko Sepadmo Maheswara Sabrupa Ludra Sabna Sala Sangkara Sepakus Sambu Trisula Batara Guru Amurtikan Tribuana Sabtoloko, menyatukan seluruh kekuatan. Ketika tubuh tidak teraktivasi, ketika tubuh tidak siap kemasukan energi itu, maka akan terjadi konslet saraf. Konslet saraf ini akan berubah menjadi akan mempengaruhi kejiwaan Ida Dane, bisa menyebabkan temperamental, bisa menyebabkan angkuh, bisa menyebabkan sombong, bisa menyebabkan sakit ya, dan bahkan bisa menyebabkan gila. Ketika energi ini ternyata salah penempatan dalam tubuh, karena tubuh sudah memiliki metabolisme tubuh yang tidak boleh tertukar, dimasukin energi. Kalau energi tertukar masuk ke dalam tubuh, maka 100% yang berani katakan akan menjadi gila. Jadi apalagi yang tubuh ini dimasuki oleh roh, dimasuki oleh makhluk, lebih cepat gilanya.
Kalau dimasuki oleh energi, paling stroke sama lumpuh layu, ya. Atau badannya berat, gitu ya, sakit badannya. Tapi kalau sudah dimasuki sama makhluk, sama roh, karena kita tidak punya proteksi, tidak punya kesiapan saraf yang kuat lewat aktivasi itu, ketika dimasuki roh, udah goyang-goyang. Pada saat sembahyang, bukannya dia fokus, dia malah menari-nari, gitu, ya. Malah mestinya dia tenang, dia malah nyanyi-nyanyi, gitu. Ya, seperti kerangsukan, seperti kesurupan, seperti kerauhan, apapun bentuknya. Itu adalah hal yang normatif, yang apa namanya, yang tidak normal, ya. Kalau orang sudah sembahyang sampai ngomel-ngomel, ya, kerangsukan, kerauhan, kesurupan, nari-nari, itu adalah sesuatu yang tidak normal. Yang tidak normal itu adalah terjadi konslet saraf di dalam tubuhnya akibat kesalahan energi masuk ke dalam tubuh. Entah dia sengaja maupun tidak sengaja. Nah, apalagi belajar ilmu. Ya, yang menemukan di Bali banyak sekali ilmu-ilmu yang justru kalau sudah dirangsukan gitu ya, membuat konslet saraf, lalu yang tadinya orangnya kalem berubah menjadi kasar, berubah menjadi angkuh, berubah menjadi sombong, berubah menjadi temperamen. Yang tadinya baik, ya, rajin, berubah jadi malas, ya, sebanggan, serba minta dilayani, merasa diri paling tinggi, anak, istri jadi budak, anak jadi apa namanya, anak juga jadi budak, bahkan istri tersiksa, anak teraniaya, orang tua tak dihormati. Kenapa bisa begitu? Padahal normatif manusia adalah cinta dan kasih. Nah, ini terjadi bisa dua hal. Ada kesalahan energi masuk ke dalam tubuhnya lewat aktivasi atau lewat ngerangsukkan mantra. Bisa juga karena apa? Dimasuki roh ataupun roh-roh halus atau roh-roh gaib, ataupun dimasuki oleh makhluk halus, makhluk gaib. Nah, ini yang harus diwaspadai. Sehingga apa? Yang ketat dalam hal pewintenan. Jangan main-main pewintenan. Sedangkan yang dimasukkan nanti adalah Batara Bayu, Batara Mu, Salicen, Sayang Paya, Batara Indra. Tak boleh main-main itu. Nah, itu harus pewintenan standar. Kalau belum standar, habis apa namanya keinginan ada, kita belajar. Karena apa? Bagaimanapun juga Idodane adalah penggerak dari apa? Tradisi budaya yang adiluhung kita. Kenapa dia mereka berani katakan begitu? Sekarang dia berani katakan ini budaya adiluhung. Karena apa? Dia bukan orang teoritis. Saya membuktikan dengan sebenarnya. Karena saya pelaku di dalamnya. Ya, yang tidak menjadi orang-orang penuntun, ya, cerita di atas meja, ya. Maka karena itulah dia yang berani mengatakan kita punya tradisi budaya yang adiluhung yang satu-satunya di dunia, tak ada duanya. Satu-satunya di dunia. Walaupun di belahan dunia manapun ada Hindu, tapi kita punya konsep yang benar-benar balance, benar-benar seimbang. Manunggaling, Buanagung, dan Buanalit itu bukan teorinya. Bukan teori, bukan imajinasi, bukan ilusi, tapi real ternyata. Ini harus dipahami, ya. Ya, Amonika Dodane, sarang sami, kita sudah lebih banyak lagi di penutupnya, ya. Lalu pada minggu yang akan datang, dia akan mengungkap tentang Manunggaling Bayu Sabda Besangyang Tiga Murti Sakti, ya. Brahma Saraswati Dewi, Wisnu Sadewi, Iswara Uma Dewi, Manunggal Ring Sukma Sarira, menciptakan Bayu Suci Sabda Sidi Idep Mandi pada diri. Dan bagaimana sih Bayu Suci itu? Bagaimana sih Sabda Sidi itu? Jangan nyanyi Sidi. Banyak orang ngomong Sidi. Apa Sidi itu? Ya, ini harus benar-benar dipahami, ya. Dan apa pembuktian Sidi itu? Nah, kalau Sidi itu seperti Dodane kemarin di grup, ya, ada ketika salah satu anggota dari Kelungkung nge-share, beliau hanya baca mantra tiang, ya, untuk ngobatin orang gitu. Nah, itu dikasih Sidi, itu bukan Sidi. Sidi itu adalah konsep susunan sastra, susunan sastra membentuk energi. Lalu energi ini begitu kita baca mantranya, energi ini datang dan akan masuk ke dalam tubuh orang yang kita yang menjadi target, akan reaksi. Gaib-gaib yang dalam tubuh ini reaksi. Ya, nah disinilah itu kalau orang nggak ngerti itu dikatakan Sidi, itu rumusan energi. Ya. Kalau orang Sidi itu apa? Kalau orang Sidi itu adalah sudah terformat dan terkonsep dalam pikirannya, seakan-akan apa yang dia pikirkan tanpa melakukan apa-apa terjadi. Ya. Dia baru pikirkan saja sudah terjadi. Nah, kalau ilmu itu sudah sistemik di dalam tubuh kita, lalu menjadi ucapan pendek atau niat pendek sudah terjadi, itu baru namanya Sidi.
Kalau yang kemarin membaca-baca itu masih banyak disebutkan itu bukan CD, itu rumusan energi namanya. Nah, ini harus dipahami. Nanti dia akan kaji di dalam pertemuan yang minggu depan. Bagaimana sih konsep Sang Hyang Tiga Murti Sakti itu, Brahma, Saraswati Dewi. Apa itu Brahma, apa itu Saraswati? Dadu Wisnu Sri Dewi menciptakan Rahajeng, ya. Brahma Saraswati Dewi menciptakan Rahayu, dan Iswara Uma Dewi menciptakan Jagadita. Lalu Rahayu, Rajeng, dan Jagadita terbentuk dalam konsep Triaksara. Sang Hyang Tiga Murti Sakti ini akan yang jelaskan ke depan, minggu depan ya. Dan bagaimana sih menyatukan ke dalam tubuh kita ini? Bagaimana menyatukan? Karena apa? Itu warisan kita, itu hak kita, ya. Bukan kewajiban, itu hak. Hak kita menyembah ke bulan adalah mendapatkan kekuatan Bayu Suci Sabda Siddhi Hidup Mandi. Karena yang berstana di situ adalah Sang Hyang Tiga Murti Sakti. Hak kita adalah teguh membawa pendirian. Karena di situ berstana Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa. Hak kita adalah mendapat kekuatan tuntunan yang kuat, niatan yang kuat. Karena di situ berstana adalah guru, adik guru, pramesti guru. Ini kita akan bahas satu demi satu. Agar terjadi interaksi yang jelas di antara kita. Oke. Nah, ini kan banyak sekali ya yang tadi yang share itu yang patut kita ketahui ya, apa itu guru, siapa itu Betara Guru, siapa itu Betara Siwa, siapa itu Kawitan. Ini kan nanti secara bertahap ya. Jadi karena ini sudah lewat waktu juga ya, nanti kita bahas ini yang belum yang bahas juga ya, siapa itu Betara Guru, siapa itu Sang Hyang Siwa, siapa itu Sada Siwa, Sang Hyang Tiga, siapa itu Sang Hyang Tiga Sakti, siapa itu Sang Hyang Tiga Murti Sakti, siapa itu Sang Hyang Tri Sakti, dan siapa Betara Kawitan, hendaklah kita pahami. Ya, ini nanti kita pahami secara bertahap ya. Karena apa? Inilah cikal bakal, inilah dasar-dasar. Inilah yang wajib kita ketahui kalau kita memang ingin damai ya. Andaikan kita punya pemikiran yang seperti ini bersama, yakin Bali ini kan damai, yakin Bali ini kan akan nyaman ya. Karena apa? Di dalam jiwa yang suci akan jauh dari keserakahan, akan jauh dari kemunafikan, akan jauh dari kejahatan. Di dalam bayu yang suci kita akan mampu berbuat yang terbaik. Di dalam sabda yang siddhi kita mampu akan berbicara yang benar. Nah, sekarang kita mencari bicara yang benar aja susah. Mencari pikiran positif sangat susah ya. Ya kalau secara teori ya, tapi secara teknis, praktis di lapangan ya, ini sangat susah ya. Karena apa? Dalam dunia spiritual kita belum pernah berani menyampaikan sebuah pembuktian ya. Belum berani. Ini permasalahan besar kita. Karena apa? Beratas dasar nirguna, atas dasar tak terpikirkan, atas dasar tak terlihat, atas dasar Tuhan maha segalanya, kita tak mampu memikirkannya. Akhirnya apa? Kita buntu. Kita bisa membuat ritual, tapi kita tak pernah bisa mempertanggungjawabkan hasilnya. Kita banyak bisa berdoa, tapi kita tak tahu kekuatan itu akan menghasilkan apa. Nah, ini kan belum pernah ada yang berani mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di sebagai seorang spiritual. Tidak seperti nahkoda kapal, tidak sebagai nahkoda Mississippi, tidak sebagai pilot ya. Dia berani mempertanggungjawabkan perjalanannya akan aman asal mobilnya tidak rusak. Nah, kita ya sudah begitu memuliakan kepemimpinan kita, tapi sang pemimpin kita belum berani mempertanggungjawabkan apakah upacara yang beliau pimpin dengan upacara yang besar itu bisa menghasilkan Rahayu, Rajeng, dan Jagadita. Ini masih nilainya kosong. Jadi apa? Kita harus bergerak dari bawah untuk membuktikan bahwa upacara kecil pun bisa. Ya, upacara kecil pun bisa. Nah, karena itu, mari kita belajar dengan baik. Kita belajar dari tatuannya, kita belajar dari filosofi, kita belajar dari filsafatnya, kita belajar dari etika. Karena apa? Ini dasarnya. Jangan kita belajar dari ritual. Sedikit-sedikit ritual, sedikit-sedikit ritual. Ritual itu adalah pelengkap akhir dari perjalanan tatua filsafat, filosofi penuh etika. Jadi ritual ini pelengkap akhir. Bukan ritual ini menjadi utama. Jangan salah, ritual dicari,
ditemukan, baru dipelajari filsafatnya dari mana, filosofinya apa, tatunya bagaimana, etikanya bagaimana. Ketika tidak tahu etikanya, tidak tahu filsafatnya, tidak tahu filosofinya, tidak tahu tatunya, upacaranya juga tetap dijalankan. Akhirnya dampaknya fatal. Pada saat upacara besar malah bencana muncul. Ya. Kenapa kok banyak turun para dewa, malah hujan badai? Ya. Nah, ini kan pada saat kita banyak menurunkan para dewa, kemumai ngalih tukang terang gitu ya. Seakan-akan Betara yang diupacarai itu tidak mampu, hanya nerang saja. Lalu datang orang tukang terang, ya, diminta dengan bayaran sekian agar upacara ini berjalan lancar. Duh, kan kebalik ini. Kalau kita belajar sastra, kan kebalik. Semestinya begitu kita upacara, kita mohon kepada Betara yang kita upacarai untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan, dan keharmonisan, termasuk juga perjalanan rentang waktu selama upacara. Malah upacaranya besar, datang orang ngiring samar, disuruh nerang gitu. Berarti kan dewa yang kebaikan upacara ini seolah-olah tidak mampu melakukan nerang. Kadang-kadang di situ tiang ketawa gitu, ya. Tiang kepengen ketawa sebenarnya melihat kejadian-kejadian yang seperti itu. Dikira ilmu nerang ini berbeda dengan ilmu spiritual ini. Padahal ilmu upacara ini, yang diupacarai itu sudah maha segalanya. Di situ tak ada yang tak mungkin. Di situ tak ada kekuatan yang tidak ada gitu. Ya kalau memang hiburan gitu, taman hiburan itu ya wajarlah mendatangkan tukang terang. Kalau di dalam dunia hiburan itu tidak ada konsep ritual, tidak ada konsep spiritual. Kita belum berani mempertanggungjawabkan apa kepemimpinan kita. Jadi ke depan semoga ya orang-orang yang tunjuk di sastra kencana belajar mendalam, berani mempertanggungjawabkan secara real setiap kepemimpinannya agar diri mendapatkan kekuatan, perlindungan, tuntunan, kecerdasan, dan segalanya. Jika memang diri memahami Tuhan adalah sumber dari segalanya, maka kita harus berani mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Agar apa? Sang pemimpin benar-benar seperti nahkoda pada kapal, seperti Mississippi di kereta api, dan seperti pilot di pesawat. Segala gerak pesawat itu bersama pemimpinnya ada di tangan pilot itu. Pemimpin upacara harus seperti pemegang saklar listrik. Karena Tuhan adalah div, atau dewa, atau sinar, maka bila benar yang memegang saklar, maka lampu akan terang. Begitu terang, yang lain tak perlu memohon diterangi, dia akan terang. Dan sang pemegang saklar, jika benar memegang saklar, maka aliran listrik, gelombang energi dari saklar, dari kilometer menuju balon akan terjadi, lalu sang balon pun menyala. Jadi apa? Pada saat seorang pemimpin spiritual ibarat tukang listrik ya. Begitu dia mencet saklar listrik, ada dua yang harus ada. Yang pertama, gelombang energinya jalan, aliran listrik jalan, lalu listrik nyala. Yang kedua, listriknya benar-benar nyala, lalu listrik menyala membuat terang. Terang itulah Dip itulah dewa. Maka satu orang melakukan doa yang benar di rumah itu, seluruh isi rumah menjadi terang, seluruh isi rumah menjadi selamat, seluruh gaya alam terkendali olehnya. Itu baru orang Wiweke Jenana Diatmike, orang yang berani bertanggung jawab atas dasar kaji, uji bukti, dan evaluasi yang teranalisa secara logis, dan rasional. Jangan dikeramatkan bahasa Wiweke Jenana Diatmike itu, karena Wiweke Jenana Diatmike hanyalah istilah. Ya, kalau kita akademiskan, kalau kita bicarakan secara ilmiah, sesungguhnya Wiweke Diatmike itu berarti ilmu yang lugas, logis, dan rasional, terkaji, teruji, dan terbukti. Ini adalah ilmu akademik. Maka orang spiritual seharusnya banyak belajar di akademik, ya. Karena apa? Di akademiklah memberikan barometer. Begini ilmu yang benar, harus ada pengujiannya, harus ada pembuktiannya. Begini ilmu yang benar, harus bisa menjelaskannya secara lugas dan logis. Orang spiritual kita kan enggak. Nak mulu kita, jawabannya. Satu, nak mulu kita. Ya. Ini jangan sampai sastra kencana masih ada ngomong-ngomong mulu kita dia.
Ini adalah bahasa yang sangat tidak relevan dengan wawasan yang diberikan sekian lama, ya. Karena jangan ada kata-kata anak muluk itu lebih bagus apa? Ampura tiang belum menemukan iki. Coba yang tanyakan dulu dengan Guru Nabi tiang. Semoga nanti tiang bisa memberikan jawaban yang tepat. Kan enak jadinya. Jangan sampai mereka-reka menafsir-nafsir dengan bahasa istilah nak muluk itu. Ini bahaya sekali, ya. Bahaya sekali kalau kita ke depan. Karena apa? Ke depan anak kita, cucu kita sudah berubah menjadi S1, S2, S3. Sedangkan kita orang tua yang sudah tua ini mungkin masih banyak yang S1, S2, S3 juga, ya, SD, SMP, SMA tapi. Ya, jadi kalau kita masih ngotot dengan istilah nak muluk itu, konsep-konsep nak muluk itu, nanti kita akan bentrok dengan anak kita. Anak kita yang sudah S2, S3 itu kritis sekali, dia bisa melakukan kaji uji bukti evaluasi. Sedangkan orang tua kita ya, yang kita hormati, dikatakan terhormat di rumah karena mengkerucut dan sebagainya umpamanya, terus tidak memiliki sifat yang kritis, tidak mampu melakukan kaji uji bukti dan evaluasi, tidak mampu melakukan analisa logika yang rasional, maka apa? Si anak dan si ayah atau si kakek akan dibuat perang oleh apa? Perkembangan zaman. Sekarang kan sudah banyak berperang. Orang Bali sudah banyak perang dengan orang tuanya sendiri. Contoh ya, orang Bali yang cerdas-cerdas malah larinya ke sampradaya, meninggalkan orang tuanya masih Hindu Bali kolot ya, karena tidak bisa menjelaskan kepada anaknya yang sudah S2, S3, akhirnya si anak lari dia ke tradisi budaya lain. Di situ menandakan apa? Ketidaksiapan kita sebagai orang tua, ketidaksiapan kita sebagai pemimpin-pemimpin orang Hindu Bali, membiarkan anak-anak kita yang sudah cerdas mau didoktrin lagi dengan gaya bodoh-bodohan seperti kita. Akhirnya apa? Jangan salah kalau anak-anak kita ya, generasi-generasi kita sekarang dan ke depan ini akan banyak terjadi konflik dengan orang tua dalam hal keyakinan. Lalu mereka akan berubah keyakinan akibat ketidaksiapan orang tua untuk menerima kritisasi dari si anak. Nah, ini kan bahaya sekali ya. Jadi kalau memang kita punya kepedulian tentang tradisi budaya Bali, jangan hanya keluar-keluar di media, jangan hanya keluar-keluar di masyarakat, tapi buktikan di lapangan bahwa terkaji, teruji, dan terbukti, teranalisa secara lugas dan logis rasional bisa diterima oleh masyarakat. Dan benar-benar ada perubahan, mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, itu baru melestarikan tradisi. Karena tiang selama ini yang banyak melihat tradisi itu diomongin ya. Di media begini saling sikut ya. Saling sikut, saling apa namanya? Saling lecehkan, saling serang dan sebagainya, saling menggali teori-teorinya mereka. Kalau tiang berani bilang, apa mana teorinya? Ayo kita turun ke lapangan. Ini selesaikan. Kita turun di lapangan. Kita atasi masalah masyarakat. Kalian di Karangasem ya. Di sekitarnya rumahnya Jero Dirgo ya. Carikan di situ merasakan masa pedalaman ya, yang rumahnya kumuh ya, yang enggak karuan rajanya, yang enggak karuan pagar rumahnya, yang enggak karuan batas rumahnya ya. Ayo di situ buat mereka nyaman. Ayo bisa. Masyarakat itu tidak tuntut bukunya, tidak dituntut. Orang yang punya masalah dia tidak nuntut dari lontar mana dapat, wedanya yang mana, ya Purano yang mana. Itu mereka tidak butuh itu. Bantennya apa? Dah juga. Dia hanya butuh saya minta solusi. Punapi cara nih tiang sebuah benyah cara niki. Bang tiang selamat itu aja mereka minta. Ayo dah gunakan bantennya. Yang tiang beli banten tidak mampu. Banten besar dia tidak mampu karena uangnya nggak ada. Nah, ini yang perlu kita pahami ke depan bagi teman-teman. Ayo serius belajarnya. Jadi semoga setiap malam minggu untuk acara ini dan nanti pembelajarannya untuk para sepuh ya. Para sesepuh nanti tolong dikoordinasikan karena dia akan melakukan pendalaman khusus tentang Dase Nawo Sandi. Dase Nawo Sandi itulah rumusan sastra tentang rahasia Dasaksara dan rahasia Kanempat. Sandi itu rahasia ya. Rahasia. Bagaimana sih rahasia dari Kanempat dan Dasaksara ini melahirkan energi-energi cakra yang begitu banyak jenis cakra dan energi-energi padma yang begitu banyak jenis padma. Lalu energi ini kita bisa gunakan untuk apa? Menstabilisir energi dan merubah sifat-sifat makhluk yang ada di rumah kita supaya selaras dengan hidup kita, tidak merusak, tidak mengganggu, tidak menyakiti, merubah roh-roh yang ada di sekitar kita
supaya apa? Selaras dengan kebutuhan kita. Jadi target kita itu. Nah, kita nanti mempelajari tentang deteksi Dasenawa Sandi agar kita bisa menembus ruang dan waktu. Ya, kalau ilmu deteksi Dasenawa Sandi yang sebenarnya kan bisa menembus ruang dan waktu. Kita tidak membutuhkan banten lagi. Ya, apa kita bisa tahu itu semua. Di situ ada sifat kita mempelajari tentang psikologis, ya, ilmu psikologis menurut konsep sastra Hindu, ya, bagaimana kita seperti yang sering kedatangan psikiater baru duduk, ya, karena yang tahu dia psikiater mengkonsultasi, yang suruh duduk, dan itu yang tulis semua kasus, semua sifat apapun yang tulis, dan diserahin, tolong cocokkan Pak, bener nggak? Dia bingung dah, bingung, kok bisa tahu begini? Gitu. Apa dasarnya? Nah itu akhirnya karena semua benar gitu. Ya inilah rasa-rasa Dasenawa Sandi. Bagaimana orang duduk kita sudah tahu semua. Nah ini yang harus akan dipelajari oleh sesepuh-sesepuh. Jadi di luar acara ini, ya kebersamaan ini ada pembelajaran khusus bagi para sesepuh tentang apa Dasenawa Sandi yang meliputi tentang konsep-konsep rumusan sastra. Sudah itu untuk menstandarisasi dan menciptakan kekuatan-kekuatan energi dan merubah kekuatan makhluk dan roh. Ya. Sudah itu konsep-konsep deteksi Nawa Sandi, yaitu bagaimana kita bisa mendeteksi konsep-konsep buta, konsep-konsep kala, konsep-konsep betara, konsep-konsep dewa, konsep-konsep roh, konsep-konsep makhluk, gitu. Dan konsep-konsep energi, itu rumusannya. Dan bagaimana kita mempelajari tentang buah nalit, ya, bagaimana sistem metabolisme tubuh buah nalit, ya, yang tidak boleh kesalahan masuk energi, dan bagaimana proses orang bisa gila belajar spiritual, bagaimana konsep belajar spiritual bisa membuat diri kosporos, bagaimana belajar spiritual bisa membuat stres, temperamen dan sebagainya, nanti akan terungkap semuanya. Ya, ini kira ilmu-ilmu, ini ilmu asli ini bukan imajinasi, bukan ilmu semedi, ya. Ini juga bukan ilmu puasa. Gitu. Makanya di sastra kencana tidak ada yang namanya semedi. Tidak ada yang namanya puasa, ya. Karena apa? Kita belajar sastra terus sehat dan kuat. Jangan dibelemeskan lagi, nanti lemes dimasukin makhluk gaib nanti. Ya, sudah itu kalau ingin cerdas belajar. Nah ini bagaimana itu terjadi? Nanti ada kajian-kajian khususnya. Jadi apa? Pengetahuan tanpa batas ada di Dasenawa Sandi. Nah ini yang harus dipahami nanti apa? Para sesepuh wajib itu menguasai itu, wajib memahami itu, karena apa? Sesepuh adalah penggerak tiang. Kalau masalah belajar di lapangan, cara meroses ini, meroses itu ilmunya kecil. Oh ini karangan banyak makhluk gaib, ada jin, ada makhluk gaib, ada hantu, dah kecil itu. Ya, itu adalah bagian apa? Teman-teman yang belajar Siwo Nataraja, ya. Itu belajar tentang itu. Sepuhnya itu harus benar-benar menjadi solutif bagi masyarakat. Paham nggih? Oke, jika sudah paham, yang ini juga anggap sudah acara tambahan pri, ya. Nanti yang sudah bilang ada pri ini, nah inilah pri-nya, ya. Ya, demikian semeton idodani sareng sami di penghujung, ya, yang wonten ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Silakan, yang masih berikan waktu lagi sedikit. Ya, terus. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, yang akan tutup. Ngiring. Kita tutup acara niki dan kita sambung minggu depan sesuai dengan apa yang Tiang sampaikan tadi. Semoga acara ini terus bisa berkesinambungan supaya kita semakin lama semakin dicerdaskan, semakin lama semakin baik, semakin lama semakin bisa tercapai barometer hidup kita, yaitu apa? Keseimbangan antara Rahayu, Rahajeng, dan Jagadita. Inilah barometer hidup Bali kita yang harus kita dapatkan. Karena Rahayu, Rajeng, Jagadita itu adalah terlahir dari konsep kemulan, yaitu Brahma, Saraswati, Wisnu, Sadewi, Iswara, Umadewi, serta tatanan Rajan di bagian timur menciptakan Rahayu, bagian utara menciptakan Rajeng, dan Kajekangin ya, menciptakan Jagadita. Tuhan, Fatma sana.
Jadi untuk itu agar kita bisa meneruskan acara ini selamanya ya sampai batas waktu yang tidak kita bisa tentukan. Yang penting Semeton bisa tercerahkan dan dicerdaskan. Ya demikian penyampaian tiang. Mohon maaf lahir batin jika ada penyampaian tiang yang salah, yang tidak berkenan, yang keras, yang menyinggung. Karena apa? Kadang-kadang kita membutuhkan hal yang keras, kadang-kadang kita membutuhkan ketersinggungan agar apa? Saraf otak kita berpikir dan pikiran kita terbuka. Karena apa? Ketersinggungan cenderung menciptakan panas. Panas itu akan menciptakan ruang-ruang otak kita untuk berpikir cerdas. Jadi Dodani yang berpesan sebelumnya, kalau kata-kata tiang ada yang menyinggung, boleh tersinggung, tapi jangan sakit hati dan jangan kecewa. Karena apa? Ketersinggunganlah yang akan memacu diri. Kalau Idodani dibuat nyaman dan aman, dibuat senang, maka Idodani akan lupa semuanya. Dan karena Nike, ya kita harus berbenah dari segala hal. Jadi kembali tiang perpanjang lagi sedikit, dan sekarang baru tiang akan tutup sesungguhnya. Nih, tiang tutup dengan Pramasanti. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi. Semua ada.